Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang proses status dan manajemen memori. Anggota kami beranggota Kezia dengan NPM 2008 1010 253, Ali Badr Adin dengan NPM 2008 1010 227, Ferry Almas Aryansyah dengan NPM 2008 1010 017, dan saya sendiri Muhammad Novandre Regarwanto dengan NPM 2008 1010 253. Saya di sini akan menjelaskan status proses dan manajemen memori yang LO1. Langkah pertama, buka jendela simulator OS dengan memilih tab Advance dan klik pada OS 0. Setelah kita klik pada OS 0, di jendela simulator OS, pilih tab Views. Klik pada View Process State. Status proses jendela akan ditampilkan. Jendela ini menunjukkan representasi grafis dari antrian siap atau ready, di mana prosesnya ready state. Juga ditampilkan adalah representasi dari waiting queue, di mana prosesnya keadaan waiting state. Lalu yang kedua, kita centang pada stay on top dan animate. Setelah kita centang, kita kembali ke CPU simulator dan meload program forever looping. Setelah ini, kita akan kembali ke sini, kita view process state, dan kita create new process. Akan ditampilkan angka 1 pada ready state. Setelah itu, kita kembali ke sini, OS simulator, dan centang pada suspend on state change. Kotak centang di ready process area saja dan geser kecepatan CPU ke maksimal paling cepat, yaitu 1. Suspend on state change akan menangguhkan simulator dan menampilkan pesan setiap kali proses mengubah statusnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian tabel. Bagian tabel pertama, diperintahkan seret proses ke antrian waiting. Kita seret dan hasilnya adalah error. Berarti proses yang dihasilkan error. Lalu langkah kedua adalah seret proses ke proses bin. Coba seret, hasilnya juga sama, yaitu error. Lalu langkah ketiga, kita seret proses ke kotak CPU 0. Setelah kita proses dan hasilnya adalah running, yang berarti sukses. Lalu langkah keempat, seret proses ke antrian waiting. Antrian ini juga sukses, dan yang dihasilkan adalah waiting. Lalu seret kembali proses ke kotak CPU 0. Nah, setelah kita seret, hasilnya akan error lagi. Setelah itu, langkah ke-6, seret proses ke proses bin. Nah, seret, hasilnya juga sama, yaitu error untuk langkah ke-6. Selanjutnya, langkah ke-7, seret proses ke antrian ready. Nah, seret ke antrian ready berhasil, tapi akan kembali ke OS simulator. Lalu, klik tombol resume pada tab Control OS. Pada sini kita klik resume. Setelah klik resume, berhasil running.
berarti sukses. Sekarang seret ke antrian ready. Antrian ready juga sukses. Lalu klik tombol resume lagi pada Ctrl OS. Resume lagi dan sukses berhasil dijalankan. Lalu langkah yang terakhir atau langkah ke-11, kita seret proses ke proses bin. Nah, di sini yang berarti terminate atau mengakhiri proses. Demikian dari saya, dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang telah didapat sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian tabel pada diagram from state to state, dan juga saya akan menjelaskan state transition diagram. Berikut merupakan hasil dari penjelasan sebelumnya. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, sebelum dilakukan sesi dragging dan dropping the process box berada di posisi ready state. Lalu, saat memulai step ke-1, yaitu drag process to the waiting queue, atau put in waiting state, hasil yang didapat error, illegal state station. Di sini tertulis. Dan menunjukkan bahwa proses box-nya ini still in ready queue atau ready state. Lalu dilanjut dengan step kedua, yaitu dengan perintah drag process to the process bin atau terminate prosesnya. Pada tahap ini, hasil yang didapatkan itu sama seperti tahap sebelumnya, yaitu error illegal state transition. Dan juga proses box masih tetap berada pada ready queue atau ready state. Kemudian lanjut pada step ketiga, yaitu drag process to the CPU zero box atau run process box-nya. Dapatkan hasilnya yaitu proses box sukses pindah dari bagian ready state ke bagian CPU zero box. Maka jika sukses, langkah selanjutnya adalah menuliskan hasil yang didapat pada tabel from state to state. Nah, pada tabel ini kita mengisikan sesuai perintah yang tertera di modul praktikum, yaitu hanya mengisikan legal state change pada tabel. Di sini, from state-nya kita isikan dengan ready, dan to state-nya diisi dengan running. Lalu setelah diisi, kita lanjut pada ke step keempat, yaitu drag process to the waiting queue. Nah, didapatkan hasilnya yaitu proses box sukses berpindah dari bagian CPU zero box ke bagian waiting queue. Jika sudah berhasil lagi, maka lanjutkan pada pengisian tabel. Nah, pada tabel ini kita isi from state-nya running, dan juga to state-nya itu diisi dengan waiting, karena dia berhasil pindah tadi. Oke, lalu kita lanjutkan ke tahap 5. Nah, pada step kelima yaitu drag process to the CPU zero box. Di sini menunjukkan proses box-nya masih berada di waiting state. Lanjut dengan step ke-6, yaitu drag process to the process bin. Hasil yang didapat juga sama seperti step sebelumnya, yaitu error illegal state transition. Dan juga proses box-nya masih berada tetap di waiting state. Lanjut dengan step ke-7, yaitu drag process to the ready queue, atau put drag process box ke ready state.
Didapatkan hasilnya yaitu proses box sukses berpindah dari waiting state ke ready state, lalu secara otomatis proses box-nya berpindah ke bagian CPU zero box. Jika sudah berhasil, maka lanjut pada pengisian tabel. Di sini from state-nya kita isikan dengan waiting, dan to state-nya diisi dengan ready, karena dia berhasil tadi. Jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu step ke-8, dengan perintah click on the resume button in OS Control tab. Saat menuju ke proses OS Control ini, ada tombol resume yang berada di sebelah sini, sebelum adanya tulisan suspend. Jika sudah, klik OK, lalu program yang tadi awalnya berada di ready process, di sebelah sini, akan berpindah setelah diklik resume ke running process. Hal itu menunjukkan proses block berhasil. Lalu kita lanjutkan dengan pengisian tabelnya. Di from state-nya ini kita tuliskan ready, dan juga to state-nya kita tuliskan running. Jika sudah, lanjut ke step ke-9, yaitu dengan perintah drag process to the ready queue. Hasilnya adalah proses box-nya juga sukses berpindah. Maka akan kita isikan kembali pada tabel bagian from state-nya dan to state-nya. Bagian from state ini kita isikan dengan running, dan bagian to state-nya kita isikan dengan ready. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, awalnya tadi ready, lalu ke running, running ke waiting, waiting ke ready, ready ke running, running ke ready. Jika sudah, kita lanjut ke step 10, yaitu perintahnya click on the resume button in OS Control tab. Sama seperti step ke-8 tadi, hasil yang didapat pun juga sama, yaitu awalnya berada di ready process, setelah diklik resume, lalu dia akan berpindah ke running process. Maka dari itu kita akan kembali menuliskannya pada tabel. Sini ready, from state-nya, lalu to state-nya running. Jika sudah, lanjut ke tahap terakhir atau step terakhir, yaitu step ke-11 dengan perintah drag process to process bin. Setelah dilakukan drag process to process bin, nah di sini hasil yang dapat ialah program kembali ke tahap awal, yaitu sebelum menekan tombol create new process. Lalu kita akan kembali mengisinya di tabel ini from state to state, yang awalnya tadi from state-nya running, dan juga to state-nya menjadi terminate. Nah, setelah selesai dalam mengisikan tabel from state to state, akan saya lanjutkan kembali ke state transition diagram, yang mana menunjukkan proses state dan semua transisi di antara mereka. Berikut merupakan soalnya. Pada modul praktikum, perintahnya yaitu hapus panah yang mewakili transisi ilegal atau yang tidak diizinkan oleh OS. Nah, ini jawabannya. Jawaban ini didapat dari tabel sebelumnya, yaitu tabel from state to state. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Ready ke running, lalu arah panahnya seperti ini. Lalu lanjut dengan running ke waiting, menunjukkan panah yang seperti ini. Lalu waiting ke ready, pada panah ini. Lalu dilanjut dengan ready ke running, ke sebelah sini. Lalu running ke ready, berikut panahnya. Dan ready ke running, dan running ke terminate. Ready ke running, dan running ke terminate. Maka selesai.
Sekarang kita akan lanjut ke praktikum L02. Pertama-tama adalah setelah kita membuka CPU simulator, langkah yang pertama adalah meload program OS Fuse Demo. Kita open. Nah, jika sudah, kita akan menuju ke Advanced, lalu pilih yang OS 0. Kita klik. Nah, setelah di OS 0, langkah selanjutnya adalah membuat proses baru dan memilih Create New Process. Kita langsung klik saja di bagian program list. Nah, sekarang sudah muncul kan? Selanjutnya yaitu kita mencentang ketiga Suspend on State Change box. Di sini, lalu di sini, dan di sini. Nah, jika sudah, kita ingin meningkatkan kecepatan pada CPU speed. Nah, setelah itu, setelah kita setting kecepatan, kita akan memulai dengan memilih yang start. Nah, jika muncul window seperti ini, kita pilih OK. Yang pertama adalah running, bisa dilihat pada tabel yang telah di-share untuk langkah-langkah praktikum. Yang pertama adalah running. Lalu, sekarang sudah di running, kita akan memencet resume. Nah, setelah muncul ini, kita klik OK. Sekarang proses kita berada di tahapan waiting. Setelah itu, kita klik resume lagi. Nah, kita klik OK, yang berarti sekarang proses kita berada di tahapan ready. Setelah itu kita resume lagi. Muncul, kita klik OK, kita berada di tahapan running. Setelah itu, kita pencet resume lagi. Nah, kita klik OK, proses kita berada di tahapan waiting, dan sekali lagi, nah, kita klik OK. Yang terakhir, seperti pada tabel pada langkah-langkah praktikum, tahapan yang terakhir adalah pada proses ready. Nah, kita sudah selesai, maka kita close saja, dan kita close simulatornya untuk melanjutkan ke langkah praktikum yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan metode lain dari menangguhkan sebuah program. Jika sebuah program yang berjalan dalam keadaan menunggu buah input dari OS, maka akan dimasukkan dalam waiting state sampai dengan program tersebut menerima sebuah input lagi. Jika sudah menerima sebuah input, maka program akan kembali berjalan. Nah, untuk mendemonstrasikannya, kita pertama kita load dulu wait on read demo programnya. Nama filenya wait on read demo. Kita cari dulu programnya. Nah, ini. Kemudian kita open. Nah, selanjutnya kita buat single process dari sebuah program ini. Caranya klik Advance, kemudian ke OS 0. Kemudian kita pada pojok kiri bawah pada tab pada proses, kita create new process. Nah, ya. Kemudian selanjutnya pastikan suspend on state change-nya pada running process, ready process, waiting process itu tidak ada yang terchecklist. Nah, sudah tidak ada yang terchecklist. Kemudian
pastikan lagi CPU speed pada OS kontrolnya itu dalam keadaan yang paling cepat. Nah, ini masih belum pada keadaan yang paling cepat, kita atur dulu ke paling cepat. Nah, ya. Kemudian kembali ke CPU simulator Windows yang pertama. Kemudian pada advance kita klik input out. Ini input output. Nah, maka akan muncul sebuah konsol window. Kemudian kita klik show keyboard. Nah, small keyboard ini berfungsi untuk dapat digunakan untuk memasukkan sebuah input nantinya. Kemudian pada konsol window kita stay on top ini kita checklist. Nah, sudah. Kemudian kembali ke window OS simulator window. Kemudian kita start program ini. Nah, kita menunggu sampai dengan di konsol window ini muncul sebuah karakter. Muncul output. Nah, sudah muncul output karakternya itu seperti karakter matematika, yaitu lebih besar. Nah, kemudian kita menggunakan small keyboard tadi untuk memasukkan sebuah input. Nah, kita input F. Nah, maka program akan berjalan, kemudian akan menampilkan sebuah output lagi. Nah, kemudian muncul sebuah karakter lagi yang menandakan bahwa proses tersebut sudah selesai berjalan dan menunggu sebuah input lagi. Maka prosesnya akan ditaruh pada waiting process. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses ini akan ditangguhkan sampai dengan ada sebuah input yang akan menjadikan proses tersebut akan berjalan kembali. Nah, jika belum ada input, maka prosesnya akan ditaruh pada waiting process. Nah, kita coba input yang lain, kita input O. Nah, maka program akan berjalan. Nah, sampai dengan muncul karakter lagi yang menandakan bahwa proses tersebut berada pada waiting process. Kemudian untuk mengakhiri program ini kita masukkan inputan yaitu bintang. Maka program nantinya akan selesai. Untuk melihat apakah program tersebut benar-benar selesai, kita tunggu terlebih dahulu. Kita lihat pada OS simulator Windows, apakah program tersebut sudah selesai atau belum. Nah, pada OS simulator Windows sudah tidak ada proses yang berjalan ready maupun waiting. Artinya prosesnya sudah selesai karena tadi diinputkan bintang untuk mengakhiri sebuah proses. Kemudian jika ingin memasukkan inputan lagi, maka harus membuat proses yang baru. Demonstrasi ini tentang proses itu akan disuspend oleh OS selama proses tersebut menunggu sebuah input dan akan dimasukkan dalam waiting state. Kemudian
jika input dimasukkan, maka program akan kembali berjalan dan akan selalu seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 2 tentang dari kami kelompok 9 tugas sistem operasi kelas C. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun para penonton sedang dan kapanpun para penonton sedang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.